Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ramdhani Fairuzi, NIM 4421101003. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang pengertian dan pembagian hukum pidana untuk melengkapi UAS hukum pidana. Pengertian hukum ini banyak ahli yang berbeda-beda dalam menafsirkannya. Di sini saya akan menjelaskan dua ahli yang menjelaskan pengertian hukum. Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan atau perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat yang karena itu harus ditaati oleh masyarakat. Lalu, menurut JCT Simorangkir dan Wuryono Sastropranoto, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. Pengertian pidana. Pengertian pidana menurut KBBI adalah kejahatan tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dan sebagainya kriminal. Lalu, menurut istilah, suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat atas perbuatan-perbuatan yang mana menurut aturan hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang. Menurut KUHP pasal 10, jenis pidana dibagi menjadi dua, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Yang termasuk pidana pokok adalah pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda. Lalu yang termasuk dengan pidana tambahan adalah pencabutan hak-hak tertentu, contohnya adalah pencabutan surat izin mengemudi, lalu perampasan barang-barang tertentu, contohnya adalah perampasan rumah atau penyitaan rumah. Yang terakhir adalah pengumuman putusan hakim seperti vonis dan pembebanan hukuman. Pengertian hukum pidana. Menurut Profesor Dr. W.L.G. Lemaire, hukum pidana adalah norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang oleh pembentuk undang-undang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian, juga dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana hal melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut. Ada beberapa pembagian hukum pidana, yaitu hukum pidana material, hukum pidana formil, hukum pidana umum dan khusus, dan hukum pidana tertulis dan tidak tertulis. Hukum pidana material. Hukum pidana material menurut Profesor Van Hammel adalah menunjukkan asas-asas dan peraturan-peraturan yang mengaitkan pelanggaran hukum itu dengan hukuman. Lalu, menurut Profesor Van Hattum, hukum pidana material yaitu semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan yang mana adalah merupakan tindakan-tindakan yang dapat dihukum. Siapakah orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan-tindakan tersebut dan hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut. Hukum pidana material di Indonesia adalah KUHP. KUHP terdiri dari 3 buku dan 569 pasal. Buku pertama tentang ketentuan umum, buku kedua tentang kejahatan-kejahatan, dan buku ketiga tentang pelanggaran-pelanggaran. Lalu hukum pidana formil. Hukum pidana formil menurut Profesor Van Hammel adalah bentuk-bentuk dan jangka-jangka waktu yang mengikat pemberlakuan hukum pidana material. Lalu, menurut Profesor Van Hattum, hukum pidana formil adalah peraturan-peraturan yang mengatur tentang bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara nyata. Hukum pidana formil di Indonesia adalah UU nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau biasa juga disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. KUHP berisi tata cara atau proses terhadap seseorang yang melanggar hukum pidana. KUHP berisi tentang 22 bab dan 286 pasal.
Lalu selanjutnya hukum pidana umum. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditujukan dan berlaku untuk semua warga negara sebagai subjek hukum tanpa membeda-bedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu. Sumber material hukum pidana umum adalah KUHP. Lalu sumber formil hukum pidana umum adalah KUHAP. Lalu hukum pidana khusus. Hukum pidana khusus dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana khusus berdasar subjek hukum dan hukum pidana khusus berdasar dasar pengaturannya. Hukum pidana khusus berdasar subjek hukum adalah hukum pidana yang dibentuk oleh negara hanya dikhususkan berlaku bagi subjek hukum tertentu saja. Contohnya adalah hukum pidana militer. Hukum pidana khusus berdasarkan dasar pengaturannya adalah ketentuan hukum pidana yang secara material menyimpang dari KUHP dan secara formil menyimpang dari KUHAP. Hukum pidana khusus berdasarkan dasar pengaturannya dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana khusus dalam undang-undang pidana. Yang kedua, hukum pidana khusus yang bukan dalam undang-undang pidana. Hukum pidana khusus dalam undang-undang pidana disebabkan karena berkembangkan zaman dan semakin kompleks pula kejahatannya. Contohnya adalah UU Tipikor. Hukum pidana khusus yang bukan undang-undang pidana adalah hukum pidana yang bukan berasal dari undang-undang pidana. Contohnya adalah UU ITE, UU Lingkungan Hidup, dan UU Lalu Lintas. Lalu selanjutnya, hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis. Biasanya jarang adanya pembagian tertulis dan tidak tertulis. Sebagaimana yang disebutkan dalam asas hukum, nullum delictum nulla poena sine praevia lega poenali, yang artinya tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Nah, dalam hal ini perundang-undangan ini disebut adalah tertulis. Namun hukum pidana tidak tertulis biasanya adalah hukum adat, dan hukum pidana tertulis adalah KUHP, KUHAP, hukum di luar kodifikasi itu sendiri. Objek hukum pidana. Objek hukum pidana adalah aturan hukum pidana yang berlaku di sebuah negara. Di Indonesia, objek hukum pidana adalah KUHP, KUHAP, UU pidana di luar kodifikasi, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya, tujuan hukum pidana adalah untuk mengetahui objektivitas dari aturan-aturan pidana yang berlaku di suatu negara. Selain hal tersebut, tujuan hukum pidana juga adalah penerapan kepastian hukum. Lalu Rechtsdelikten. Rechtsdelikten adalah perbuatan yang dilarang sebagai pelanggaran hukum sejak semula dianggap sebagai suatu ketidakadilan dan pada umumnya lahir dari norma agama dan kesusilaan. Contoh Rechtsdelikten ini adalah larangan pembunuhan dan larangan mencuri. Selanjutnya Wetdelikten. Wetdelikten adalah perbuatan yang dilarang oleh pembentukan UU dengan melihat situasi dan perkembangan masyarakat. Contohnya adalah pengendara motor tidak boleh dari 2 orang dalam satu kendaraan. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih telah menonton video presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.